Ikut deg-degan ya. Pas waktu SD itu aku bisa dibilang anak apa yang nggak pinter lah. Disebutin pas SMP maghrib, isya, subuh katanya. Oke, welcome to ini episode keberapa dan akhirnya dari new guest star. Ada bintang tamu selanjutnya di episode kesekian kalinya Just Talk Podcast Kampung Bahasa with Mutiara. Yeay. Gimana diundang ke sini? Rasanya gimana? Kaget sih karena nggak ada apa ya, nggak dikasih tahu tiba-tiba pas Mutiara itu orang Sukabumi tok apa campur-campur? orang Sukabumi asli, tapi Sukabumi kalau asli. mama dari Sukabumi, kalau ayah dari Cirebon. Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol panjang. Gak panjang sih, tapi kayaknya penasaran mungkin karena Mutiara ini salah satu the smartest one, yang paling pinter nggak sih di Kampung Bahasa? Masya Allah, Masya Allah. Jadi kepintarannya itu luar biasa. Dan sekarang udah salah satu coach di Kampung Bahasa. Coach Muti, keren. Tapi belum dapat lisensi ya? Apa? Belum dapat lisensi yang asli. Belum. Wah, ilegal nih, wah. Dalam waktu dekat akan mendapatkan lisensinya. Coach Muti, cerita-cerita dong, asli mana, orang mana, where are you from, where do you come from, where do you live? Enggak, karena udah jago bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris. Okay. So, my name is Mutiara Sabtono. You can call me Muti, Mumut, Mutia, whatever you want. But you needn't to call me Sabtono because Sabtono is my father's name. And I'm 20 years old. Yes. And I live in Nanggeleng. And now my occupation is English assistant coach. Yeah. Oh. That's all. Mutiara, back to conversation. Kayaknya ngomong bahasa Inggrisnya tuh lidahnya tuh aksennya tuh udah bagus banget nggak sih? Udah tebal gitu ya. Is that right? Insyaallah. Pengalaman belajar bahasa Inggrisnya di mana sebelum ke Kampung Bahasa? Oh, itu perjalanan yang sangat panjang. Sepanjang apa? Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Iya. Katanya pernah ke Kampung Inggris? Pernah. Kampung Inggris mana? Kampung Inggris Jogja. Kampung Inggris Jogja. Di sana gimana tuh belajarnya? Di sana itu seru banget sih. Terus di sana itu kayak karantina camp. Iya, camp. Berapa lama? Aku sebenarnya sih niatnya pengen 3-6 bulan di sana. Okay. Cuma ya qadarullah kayak ada sesuatu hal yang harus membawa aku ke Sukabumi dan bergabung di Kampung Bahasa. Kayaknya ada yang disembunyikan. Tapi kita mundur dulu. SD-nya dari? Aku SD-nya di SD Nanggeleng 1. SD Nanggeleng 1, iya. SMP-nya? SMP-nya SMP 6. SMP 6, ya, naik SMA-nya? Semansa, SMA 1 Sukabumi. Anak pinter dong. Semansa. Coach juga Semansa. Oh iya, coach. Semansa Cis. Oh, Semansa Cisaat. Oke, Semansanya bukan Semansa yang di kota ya. Iya. Ya. Terus ketika waktu di SMA, SMP sama SD, top berapa nih? Apa? Sekolahnya top 3 kah? Rankingnya? Oh, jujur ya, pas waktu SD itu aku bisa dibilang anak apa yang nggak pinter lah. Males ya, okay. Iya males banget. Jadi ingat banget ranking ke 29 atau 21 gitu dari 30 peserta. Okay. Dari 30 murid. Oh gitu ya. Tapi kok nggak kelihatan ya, kayaknya pinter ngomong gitu kan, pinter akademis. Pas SMA baru mulai berkembang. Oh, oke. SMP juga enggak? SMP juga enggak. Rankingnya belasan. Kenapa sih menurutmu yang kamu bisa mundur ke belakang? Apa yang menyebabkan kamu nggak terlalu males sih? Males itu yang bikin kita jadi apa ya? Kira-kira kalau dikorek-korek lagi, males itu kenapa?
Males karena apa ya? Kalau dulu itu karena Gara-gara gak dikasih gak lagi. suka aja sih, gak suka belajar. Oh, gak suka. Iya. Jujur banget Iya, ya. jujur banget gak suka belajar. Jadi tuh lebih ke fokus di organisasi aja sih dulu. Oh, sibuk Iya, organisasi. sibuknya organisasi. Ya, akademiknya jelek. Akademiknya jelek, organisasi. Nah, organisasinya sibuknya di SMP apa di SMA? Di SMP dan SMA. SMP dan SMA. OSIS. Bukan, Paskibra. Oh, anak Paskibra Iya, yang Paskibra. siap dengan disiplin militer yang tinggi. Oh iya. Oh, pantesan ngomongnya beda, tegas ya nggak sih? Oh, Indeed. iya. Oke. Terus family nih sekarang. Asli where does your mother come from? I said that before. My mother from Sukabumi. Asli Nanggeleng. Enggak sih, bukan Nanggeleng. Itu apa sih namanya? Batik Nari. Ya, Oh ya, Bayangkara. kota Bayangkara Perangkaya, betul. Kalau ayahnya Ayahnya from Cirebon. Cirebon. Iya. Tadi Mutiara Saptono kan? Nah, ya Sabtono itu nama ayah. Ayahnya di Cirebon itu Jawa. Tapi kan Cirebon itu Jawa Sunda ya. Iya. Cuman kalau ayah itu lebih ke Jawanya karena orang tuanya dari Jawa gitu. Oh, Saptono family ya? Iya, Sabtono Dulu family. zaman sekolah nggak kena bully. Alhamdulillah nggak ya? Nah dong. Jadi pas waktu SD sama SMP itu. Bulinya apa nih? Ada 3 loh bully itu. Apa tuh? Physical bully, financial bully, academical bully. Lebih ke apa ya? Disebutin nama orang tua sih, sama kulit, sama kulitnya. Dulu kan ya dulu tuh aku hitam banget. Disebutin pas SMP maghrib, isya, subuh katanya. Si subuh katanya gitu. Nah, terus dari SD sampai SMP dipanggilnya Tono karena mama. Sumpah itu galak banget. Dan itu pasti nangis tuh waktu itu. Enggak nangis sumpah, biasa aja. Karena kayak ya udah sih, karena aku bilang ke mama juga kayak ya emang bener nama kamu Mutiara Saptono katanya. Oh, iya, udah bangga aja bapak kamu Tono, ya bener katanya gitu. Sampai guru aja manggilnya Saptono. Makanya sekarang please don't call me Saptono karena my father has passed away. Jadi kayak nggak mau malah sedih. Dulu aku pernah nangis juga karena disebut Saptono pas waktu SMA sama guru ekonomi. Oke. Iya. Tapi kalau nama Jawa tuh sukses-sukses kan. Masya Allah. Susilo Bambang Yudhoyono pakai O ya kan. Iya. Joko Widodo. Prabowo Subianto. Iya Joko Widodo. Iya. Orang sukses-sukses yang belakangnya O. Iya betul. Mutiara Saptono. Oh, Mutiara. Berarti ada pengalaman yang tak terlupakan gak sih di zaman remaja? Kayaknya sih organisasi di Paskibra sih, karena itu tuh udah jadi zona nyaman aku sama mereka itu kayak udah keluarga kedua sih buat aku. Penting nggak sih maksudnya organisasi di sekolah? Sebenarnya penting nggak penting sih, itu depends. Cuman ya kalau organisasinya penting buat nanti di dunia kerjanya kayak menghadapi orang-orangnya gitu. Kalau setuju nggak kalau anak yang nggak ikut organisasi itu agak berat pas mulai hidup setelah sekolah? Setuju nggak? Enggak sih, karena kan mereka bakal dapat pelajaran itu nggak cuma dari organisasi ya, dari kehidupan mereka juga, dari kehidupan mereka juga dapat gitu loh ya. Tapi dari cara ngomong gini nggak percaya deh, bukan anak pinter ya nggak sih? Pinter banget kayaknya deh. Ya karena berkembang lah. Nggak mau di situ-situ aja, kita harus berkembang ya guys. Nah dari SMA ke sini mulai suka belajar. Terus mulai kapan suka belajar? Pas waktu suka bahasa Inggris. Enggak, sebenarnya tuh aku gak suka Inggris. Cuman karena aku harus bisa bahasa Inggris gitu. Jadi aku niat buat rajin belajar seperti itu. Sampai salah satunya yang ke Jogja itu. Ya betul sekali, itu kayak dream aku sih. Kayak aku pernah berdoa sama Allah kayak ya Allah kayak please kalau misalkan kayak kabulkanlah doa ini gitu ke sekali seumur hidup aja nggak apa-apa gitu buat ke kampus Jogja. Oke. Ya. Nah, seharusnya ya udah selesai, ngapain lagi belajar di kampung bahasa? Ya, karena aku masih merasa belum cukup ilmunya. Aku masih kayak pengen, ya gimana ya, kalau bisa dibilang pengen ke Master English, tapi kayak level aku masih di basic gitu, masih di intermediate, jadi kayak aku belum cukup. Dan belajar itu kan never stop ya, jadi kayak ya gitulah. Detik-detik masih dapat info kampung bahasa gimana detik-detiknya?
Kampung Bahasa itu tuh awalnya di TikTok, terus kayak scroll terus ada FYP deh. Iya, FYP siapa ya namanya? Gak tahu cowok. Oke. Iya, terus aku yang kayak wah, ini cocok nih buat aku gitu, buat ngelanjutin karir aku kayak gitu. Muti itu cocok bertemannya sama orang kayak apa sih? Aku Apa sama semua tipe temen? sebenarnya kalau teman harus pilih-pilih ya guys, karena pilih-pilih. ya pilih-pilih karena kan ada yang buat bikin kita berkembang sama ada yang di situ-situ aja gitu. Cuman kalau akhir-akhir ini sih aku karena dulu pas waktu di kampung Iris Jogja itu temennya pada dewasa, maksudnya umurnya lebih dewasa, jadi aku kayak lebih banyak dapat pelajaran gitu dari sana, pengalaman. Jadi aku lebih suka sama yang lebih dewasa karena bikin aku berkembang, sama walaupun yang seumur juga oke, mau, cuman yang penting bikin aku berkembang gitu loh, mau belajar juga kayak gitu. Teknik komunikasinya itu di atas rata-rata loh, gaya ngomongnya keren. Apa dream visi kedepannya? Apa ya? Nyadar gak sih ngomongnya bagus? Kedepannya Nyadar gak sih? enggak. Nyadar atau enggak ya? Enggak, aku gak terlalu nyadar. Kedepannya sih aku pengen tinggal di luar negeri sih sebenarnya, karena aku pengen ngincer negara mana? Pengennya Dubai kalau nggak Australia, karena aku pengen kayak punya relasi dari orang luar negeri gitu, gak mau cuma di dalam negeri kayak gitu. Tiba-tiba dapat jodoh orang luar negeri gimana? Wah, masya Allah, tabarakallah, itu mah bersyukur Gas banget ya, gas banget. Yang penting buat aku berkembang ya, intinya ya, pasangan juga harus pilih-pilih ya guys ya. Pokoknya gas banget ya. Iya, gas luar banget. negeri pokoknya. Iya, pokoknya luar Indonesia. Ya, luar Indonesia pengennya. Loh, Timur itu luar Indonesia. Iya. Kalau Australia berarti harus siapin IELTS. Iya, IELTS Harus betul bagus. Kalau Dubai nggak masalah lah. Dubai Iya, sih yang kalau penting Dubai, Inggrisnya ya. dasar. Ya. Oke, ada tuntutan nggak sih dari orang tua? Kamu tuh mesti sukses, ada nggak sih? Alhamdulillah sih, mamaku nggak ada apa-apa ya, nggak ada tuntutan apapun. Kayak kalau kamu pengen bahasa Inggris, silahkan jalani itu hingga kamu sukses, hingga kamu dapetin apa yang kamu mau. But kayak aku nggak diizinin buat pergi ke luar kota, keluar negeri, itulah. Aku tahu itu mimpi aku, tapi kayak aku yakin kok aku bisa gitu buat ngeyakinin mama aku. Oh, saat ini belum. Iya, saat ini Jadi belum. nggak boleh keluar kota, keluar negeri nggak boleh. Iya, cuman tuh sebenarnya kalau misalkan aku dapat kerja di luar kota, kayak kemarin contohnya. Berarti sempat ada deep talk, ngobrol-ngobrol gitu mah, aku pengen. Iya, betul banget. Aku apa katanya? Kayak aku kenapa sih nggak boleh keluar negeri? Kayak gak usah lah, mama aja di sini bisa kok gitu, sukses kok di sini gitu. Udah di sini aja. Nah, kalau di luar kota tuh power, aku perempuan, karena aku kan ya cewek lah, power lah intinya. Itu yang kayak ya udahlah, nggak apa-apa. Awalnya aku nggak terima banget, aku kayak lawan mama aku, bahkan ke Jogja juga nggak boleh. Tapi kayak aku yakinin mama aku, ma tolong please, aku pengen maju, nggak mau diam di rumah terus. Akhirnya mama aku mau, ya mama aku hanya butuh keyakinan dari akunya aja sih. Oke, berarti ibu latar belakangnya apa? Mama itu dulu kerjanya di DPRD, sekretaris DPRD. Oke. Iya, terus udah itu pindah jadi ini PNS di kelurahan. Oke. Jadi sekarang udah pensiun dan ya statusnya pensiunan gitu. Oke. Iya. Muti anak pertama? Enggak, aku anak ketiga terakhir. Anak bungsu. Ya, anak bungsu. Apa enak nggak enaknya jadi anak bungsu? Enaknya tuh lebih diperhatiin aja sih sama orang tua lebih ya. Tapi yang gak enaknya disuruh-suruh mulu, dibanding-bandingin, karena kakak-kakakku pada pinter ya, apalagi ya fun fact, kakakku yang pertama itu guru bahasa Inggris, ya dia juga ngajar di IF. Kalau yang kedua, Izon, sorry. Yang satu lagi? Yang satu lagi dia kerjanya ini apa namanya online, kayak digital marketing gitu. Oke. Ya. Di Sukabumi, bestinya siapa teman terbaiknya saat ini? Yang bisa curhat-curhatan. Kalau aku punya bestie dari kecil, itu namanya Iva Diana Fikriyah ya. Itu aku udah temenan hampir 17 tahun, dari aku orok banget. Dari orok? Iya, dari orok. Dari orok banget. Terus sekarang di mana? Kalau Ivanya sekarang dia kerja di GSI. Oh, oke. Iya, kerja di GSI. Terus kalau teman sekarang nih yang lagi deket tuh ada dari Kampung Bahasa ya. Karena setelah itu aku gak punya teman lagi selain yang dari Kampung Bahasa. Siapa di teman Kampung Bahasa? Ada Sis Tila sama Sis Feby. Oke. Ya. Gimana mereka orangnya? Wah,
mereka tuh kayak ngubah hidup aku sih. Maksudnya gimana ya? Karena tuh dulu aku kayak sendirian di kampung bahasa kan, karena nggak ada teman gitu. Cuman kayak ada di mana hujan besar, itu aku inget banget. Hujan besar, kita dipertemukan bareng-bareng. Gimana maksudnya gimana? Hujan besar? Iya kan, aku kan di cabang Keramat. Terus nih, habis ngajar nih. Nah terus hujan besar, terus aku lagi beresin sampah, aku inget banget. Iya, terus tiba-tiba ada murid batch 12. Aku kenalnya belum kenal, aku cuman itu murid batch 12 kok datang ke sini, ternyata masih ada jam. Aku pikir tuh kayak oh udah beres karena Coach Dimasnya udah pulang. Terus ya udahlah, aku pikir mereka udah janjian sama Coach Dimas kan. Ya udahlah, aku sambil mainin tape aku gitu, sambil mainin musik, aku lihat-lihat kok tuh 2 orang itu kok masuk ke ruang final test gitu, kayak gak ada etika apa gimana gitu, kayak sambil tiktokan gitu kan. Aku kayak kok bisa sih emang ada Coach Dimas gitu kan. Tiba-tiba mereka kayak gunting kertas batu gitu. Ngapain sih ini gunting kertas batu? Ternyata mereka tuh kayak taruhan gitu, yang menang nanya ke Coach Muti gitu loh. Terus kayak terus udah gitu tiba-tiba si Stila nanya, Coach, apakah gitu? Lagi apa di sini katanya? Aku habis ngajar, kalau kalian gimana? Aku mau di sini ada kelas sama Coach Dimas, tapi Coach Dimasnya nggak ada. Oh iya, nah di situ kita dekat lah. Gitu. Oke. Ya. Sekarang usia berapa? Aduh, aku 20 tahun. 20? Ya, baru. Oke. Salah satu keberhasilan seseorang itu mulai hidupnya itu kalau menurut Coach Dimas itu ya, itu di pernikahan. Target nikah umur berapa doanya? Aduh, sebenarnya sih aku nggak punya target umur kapan nikahnya. Ya, agak ada ini sih, aku nggak ada. Kalau tipe aku apapun ya. Apapun. Iya. Asalkan nggak pinter gitu. Terus kayak bikin aku berkembang yang intinya. Mau bikin aku berkembang, maju. Gak bikin aku stuck lah intinya. Terus kayak dukung aku, support kayak gitu. Ya, masalah fisik tinggi aja sih. Tinggi ya. harus tinggi deh. Apa aja sih tapi mesti tinggi gitu ya. Tapi yang penting tinggi, pinter, mau support, bertanggung jawab. Loh, jadi banyak. Iya, jadi banyak. Gak ada tipe. Maksudnya tipenya yang normal-normal aja gitu, gak neko-neko. Gak neko-neko. Segitu tuh gak neko-neko ya? Okay. Normal tuh kan. Terutama materi ya? Iya, materi itu. Sama satu lagi deh, mental provider. Kok jadi banyak sih? Iya, jadi banyak ya. Terakhir, Muti ini tipikal orang yang suka baca atau menekuni dunia apa? Atau cerita apa? Atau buku apa? Aduh, kalau aku sih gak suka baca. Bener kan, malas ya, orang malas. Iya, bener. Malas, cuman karena aku kayak nemuin passion di Inggris, jadi kayak apapun tentang Inggris, sesusah apapun kayak aku bakal explore berusaha mengerti gitu lah. Oke, what's your hope di 2026? Sebutkan video ini kan akan jadi rekam jejak ya kan, akan rekam terus 2026, nanti di 2027 kita buka lagi loh. Ya, coba harapan kamu apa? Harapannya aku pengen jadi native English speaker. Oke. Terus aku udah kerja sih, maksudnya kayak udah punya apa sih namanya nih? Koneksi lebih banyak lagi. Terus pokoknya aku terutama peluang keluar negerinya. Iya, betul, peluang keluar negerinya. Dan mama aku mengizinkan aku lah ke luar negeri ya, atau keluar kota dulu deh. Iya, sama ya paling ya itu dulu deh. Dream di 2026 ya. Oke. Jangan terlalu banyak dulu lah. Yes, kita doakan amin ya. Amin ya Allah. Yang nonton di sini amin dong. Amin ya Allah ya. Satu lagi deh. Satu lagi. Iya, semoga karir aku berkembang. Amin ya Allah, sama ilmunya juga bermanfaat bagi semuanya. Benar. Oke. Thank you banget. Jangan kapok datang lagi di podcast Just Talk Kampung Bahasa. Ya. Nanti Coach Muti aku sih mau undangnya kayaknya karena punya pengalamannya di non akademis. Jadi bukan di akademis, kan tadi bilang aku mau males gitu. Sebenarnya bukan males ya, karena orang itu ada yang minat ke akademis, ada yang minat non akademis. Makanya dunia non akademis boleh digarap lagi, dipikirin lagi,
baca terus dipelajari lagi. Nanti kita bahas di konten-konten selanjutnya. Oke. Satu kata buat anak muda Sukabumi, satu kalimat boleh untuk anak muda Sukabumi, mesti apa? Mesti ini. Please berubah, jangan jadi males. Ya pokoknya harus produktif. Please berubah dari mulai detik ini. Jangan nunggu besok, dari mulai detik ini juga kalian harus berubah. Keren. Thank you banget loh for your coming at this video. Kasih pesan dong, jangan lupa subscribe dan lain-lain. Oh iya, buat kalian guys, jangan lupa subscribe and like and comment. Terus kalau kalian mau improve your English, you can go to Kampung Bahasa Sukabumi. Thank you Coach Muti. Yeah. So sekali lagi jangan lupa subscribe, share and this video. Thank you for coming Coach Muti. Yeah. Yang udah nonton jangan lupa share kalau misalkan ada yang bermanfaat, ada yang mau kasih saran dan masukan, langsung aja komen di bawah. Coach Mas pamit, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye bye.